Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Andang Nugroho, program studi hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penyelesaian kasus perdata internasional kasus PT Karaha Bodas Company melawan PT PLN dan PT Pertamina. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu sengketa bisnis internasional diselesaikan melalui mekanisme arbitrase internasional serta bagaimana putusan arbitrase asing dapat dieksekusi di Indonesia. Dan kasus perdata internasional, kasus PT Karaha. Bisnis internasional tidak pernah lepas dari resiko sengketa lintas negara. Namun, di antara ratusan kasus hukum yang pernah dihadapi Indonesia, ada satu kasus yang terus bergema sebagai landmark sejarah arbitrase internasional di tanah air. Kasus PT Karaha Bodas Company melawan PT PLN dan PT Pertamina. Sebuah sengketa bisnis raksasa yang lahir dari hantaman krisis moneter, berkembang menjadi pertarungan yurisdiksi antar benua dan berujung pada eksekusi aset negara di luar negeri. Mengapa sebuah keputusan politik dalam negeri untuk menyelamatkan ekonomi bisa berubah menjadi bumerang hukum senilai ratusan juta dolar? Dalam video kali ini kita akan membedah secara mendalam fase demi fase bagaimana sengketa ini bergulir. Kita akan mengulas dokumen hukumnya, dasar hukum internasional yang digunakan, hingga mengapa kasus ini menjadi pelajaran paling berharga bagi kepastian hukum dan perlindungan investor di Indonesia. Sengketa antara PT Karaha Bodas Company melawan PT Pertamina dan PT PLN Persero ini merupakan salah satu kasus hukum perdata internasional paling masif dalam sejarah korporasi Indonesia. Kasus ini berakar dari pembatalan proyek akibat krisis moneter 1997 dan melibatkan pertarungan hukum lintas negara. Jadi secara profil ini ada 3, yaitu PT Karaha Bodas Company atau KBC, kemudian PT Pertamina dan PT PLN Persero. Nah, secara kronologi kasus ini perjanjian dan awal proyek ini terjadi di tahun 1994. Ini pada tanggal 28 November 1994 PT Pertamina dan KBC ini menandatangani joint operation contract untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat. Kemudian November 1964 pada saat bersamaan PT PLN, Pertamina dan KBC ini menandatangani Energy Sales Contract. PLN berkomitmen membeli pasokan listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Kemudian krisis moneter dan pembatalan proyek pada tahun 1997. Jadi bulan September 1997, badai krisis moneter melanda Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 39 tahun 1997 yang menangguhkan dan menunda berbagai proyek infrastruktur demi menyelamatkan keuangan negara, termasuk proyek PLTP Karaha Bodas. Kemudian Januari 1998 melalui Kepres nomor 5 tahun 1998, proyek Karaha Bodas resmi dihentikan secara permanen. Akibat pembatalan sepihak ini, KBC menganggap Pertamina dan PLN telah melakukan wan prestasi atau pelanggaran kontrak.
Nah, kemudian gugatan ke arbitrase internasional Jenewa ini tahun 1998 sampai periode 2000. Jadi tanggal 30 April 1998 KBC mendaftarkan gugatan sengketa bisnis ini ke Majelis Arbitrase Internasional di Jenewa, Swiss, sesuai dengan klausul penyelesaian sengketa yang tertera dalam kontrak dengan PT PLN dan Pertamina. KBC menuntut ganti rugi atas investasi yang telah dikeluarkan serta hilangnya potensi keuntungan masa depan atau loss of profit. Kemudian 18 Desember 2000, Majelis Arbitrase Jenewa mengeluarkan putusan yang memenangkan KBC. Pertamina diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 261,1 juta US dollar beserta bunga 4% per tahun kepada KBC. Kemudian Pertamina menolak membayar secara sukarela dan mencoba mengajukan banding ke Pengadilan Federal Swiss. Namun upaya tersebut kandas karena masalah teknis administratif atau dana jaminan deposit. Kemudian pertarungan hukum lintas negara ini KBC mulai memburu aset Pertamina di luar negeri untuk mengeksekusi putusan arbitrase. Sementara Pertamina melakukan perlawanan hukum di dalam negeri. Di Februari 2001 ini KBC mengajukan permohonan eksekusi sita aset Pertamina di berbagai pengadilan asing, termasuk di Texas, New York, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, serta Kanada. Akibatnya rekening-rekening milik Pertamina di Bank of America sempat dibekukan. Dan Maret 2002, Pertamina dan PLN membalas dengan mendaftarkan gugatan pembatalan putusan arbitrase Jenewa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus. Dan September, tepatnya 9 September 2002, PN Jakarta Pusat ini mengeluarkan putusan nomor 86 PN JKT.PST/2002 yang mengabulkan gugatan Pertamina dan membatalkan putusan arbitrase Jenewa. PN Jakarta Pusat juga menjatuhkan denda kepada KBC jika mereka terus mengejar aset Pertamina di luar negeri. Putusan ini kemudian menuai kontroversi internasional karena pengadilan domestik dianggap melampaui yuridiksinya. Kemudian 30 Januari 2004, Pengadilan New York menolak tuntutan KBC untuk menyita seluruh aset pemerintah RI hingga 1044 miliar dolar, namun tetap memblokir sejumlah rekening milik Pertamina. Kemudian melalui putusan nomor 1 Mahkamah Agung ini di tahun 2004 ini menegaskan bahwa pengadilan Indonesia tidak memiliki kompetensi absolut untuk membatalkan putusan arbitrase yang diputus di luar negeri karena Indonesia bukan negara asal tempat putusan atau dijatuhkannya putusan arbitrase. Dengan demikian, putusan arbitrase Jenewa dinyatakan tetap berlaku dan sah. Tahun 2006, setelah peninjauan kembali, Pertamina kandas dan tekanan eksekusi di Amerika Serikat semakin kuat, kasus ini berakhir. Pertamina terpaksa mencairkan dana sekitar 319 juta US dollar. Ini nilai ganti rugi awal yang telah membengkak akibat akumulasi bunga dan biaya perkara
dari rekening yang dibekukan di New York untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada KBC. Sebelum kita masuk ke ruang sidang arbitrase, sangat penting bagi kita untuk mengulas pilar yuridis yang menjadi dasar argumen hukum dalam kasus ini. Pertama adalah pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan asas hukum universal yang kedua, yaitu asas pacta sunt servanda. Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dipenuhi oleh para pihak dengan etikat baik. Selanjutnya, instrumen hukum positif yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur secara spesifik peranata arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di wilayah hukum Indonesia, termasuk bagaimana negara ini memandang putusan di luar pengadilan domestik. Pilar hukum yang keempat dan menjadi senjata terkuat bagi KBC adalah Konvensi New York 1958. Perjanjian hukum internasional ini mengatur tentang pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. Konvensi New York 1958 memastikan bahwa putusan sengketa bisnis yang sudah diputus di luar negeri secara sah dapat dieksekusi di negara lain yang juga meratifikasi konvensi tersebut. Keempat, dasar hukum inilah yang nantinya saling berbenturan di dalam persidangan. Sekarang mari kita bedah jalannya proses hukum di Swiss. Arbitrase internasional ini dilaksanakan di bawah yurisdiksi Jenewa, Swiss. Setelah melalui proses pembuktian dan pemeriksaan dokumen kontrak yang panjang, Majelis Arbitrase mengeluarkan 3 penilaian yuridis yang sangat krusial. Poin penilaian pertama dari Majelis Arbitrase adalah mereka menegaskan bahwa kontrak antara para pihak masih berlaku secara sah. Hubungan kontraktual tidak otomatis hangus hanya karena adanya kendala di lapangan. Kedua, majelis menilai bahwa tindakan penghentian proyek secara sepihak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kontrak atau wan prestasi. Hak-hak komersial, komitmen investasi, investor telah terganggu secara nyata. Dan penilaian yang ketiga yang menjadi pukulan telak bagi tim hukum Indonesia, Majelis Arbitrase memutuskan bahwa alasan krisis ekonomi nasional tidak dapat menghapus atau menggugurkan kewajiban kontraktual yang telah disepakati di awal perjanjian. Alhasil pada tahun 2000 KBC dinyatakan menang dalam putusan arbitrase tersebut. Berdasarkan putusan ini, pihak Pertamina dihukum untuk membayar ganti rugi yang nilainya 261,1 juta dolar Amerika Serikat kepada KBC. Kemenangan KBC di Jenewa rupanya tidak langsung menyudahi persoalan. Babak baru yang jauh lebih rumit justru dimulai di tahap eksekusi putusan. Faktanya, pihak PLN dan Pertamina tidak secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase tersebut.
Penolakan ini didasari oleh berbagai upaya perlawanan hukum domestik di Indonesia. Merespon sikap tidak kooperatif ini, KBC kemudian bergerak agresif dengan mengajukan permohonan eksekusi di berbagai negara tempat aset-aset Indonesia berada. Karena aset-aset komersial milik BUMN kita berada di luar negeri, pengadilan di beberapa negara asing seperti di Amerika Serikat, Singapura, mengabulkan permohonan KBC. Mereka mengizinkan penyitaan aset-aset keuangan tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi kepada investor. Sementara perburuan aset terjadi di kancah global, di dalam negeri sendiri sempat muncul perdebatan hukum yang sangat sengit mengenai sejauh mana pengakuan dan kedaulatan pengadilan Indonesia terhadap putusan arbitrase asing. Pergolakan yurisdiksi ini sempat memicu ketidakpastian tata hukum perdata internasional kita. Kasus ini mengajarkan bahwa pembatalan kontrak sepihak akibat kebijakan politik domestik tetap dinilai sebagai pelanggaran janji dalam hukum perdata internasional jika tidak dimitigasi dengan baik. Kedua adalah kepastian hukum. Tanpa adanya sinkronisasi hukum nasional dengan traktat internasional yang kita tanda tangani, kepastian hukum suatu negara akan dipertanyakan oleh komunitas global. Hal ini berujung pada poin ketiga, yaitu perlindungan investor. Investor membutuhkan jaminan keamanan modal mereka dari resiko non-komersil. Dan poin yang keempat adalah iktiqad baik atau good fight. Iktiqad baik harus melandasi seluruh siklus kontrak, mulai dari penandatanganan hingga penyelesaian sengketa. Sebagai penutup dari pembahasan dalam video ini, mari kita garis bawahi 3 poin kesimpulan utama yang menjadi inti pesan akademis dari materi presentasi ini. Poin pertama, kontrak internasional wajib dihormati. Asas hukum mengikatnya, perjanjian tidak boleh dinegosiasi demi menjaga reputasi bisnis di panggung dunia. Poin kedua, arbitrase terbukti menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa komersial lintas negara. Dan poin ketiga yang menjadi refleksi bersama bahwa Indonesia mutlak perlu terus menjaga kepastian hukum agar iklim investasi tetap sehat, terpercaya, dan kompetitif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai kasus PT Karaha Bodas Company melawan PT PLN dan PT Pertamina dapat menambah wawasan kita mengenai penyelesaian sengketa perdata internasional. Terima kasih atas perhatian dari para pemirsa semua. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian